Halo teman-teman semua, senang sekali ya di hari Minggu ini kita bisa bertemu untuk sama-sama beribadah di Persekutuan Madecoy. Nah, sebelum mulai, aku mau memperkenalkan diri dulu. Mungkin ada teman-teman yang baru naik ke Madecoy dan kita belum sempat berkenalan. Kenalin, nama aku Mega. Teman-teman bisa panggil Kak Mega atau Cik Mega, bebas semuanya boleh. Nah, sebelum kita mulai persekutuan Madecoy kita hari ini, kita sama-sama berdoa dulu yuk. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau masih boleh mengumpulkan kami beribadah bersama-sama walaupun via online, tapi kami masih bersyukur Tuhan karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bisa mengenal-Mu lebih dalam lagi. Tuhan, bantu kami untuk bisa merenungkan firman ini Tuhan, ajarkan kami hal baru lagi untuk bisa menjadi anak Tuhan yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Tema kita hari ini adalah teladan dalam perkataan. Teladan? Apa sih itu teladan? Menurut kamus, teladan itu memiliki arti baik untuk ditiru. Sesuatu yang patut untuk ditiru atau baik untuk dicontoh. Misalnya perkataan, perbuatan, kelakuan, sifat, dan lain-lain. Menurut teman-teman, keteladanan itu penting nggak sih? Jawabannya penting. Mengapa keteladanan itu penting? Kita sama-sama buka yuk di Titus 2 ayat 7. Kita buka Alkitab kita. Titus 2 ayat 7. Kita baca sama-sama ya. Titus 2 ayat 7. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Dunia ini butuh sekali yang namanya keteladanan. Seseorang yang patut dicontoh, ditiru, dan dijadikan role model. Nah, minggu lalu kita sudah belajar mengenal Timotius. Timotius adalah orang yang dipercaya Rasul Paulus untuk melanjutkan pekerjaannya. Rasul Paulus menulis sepucuk surat yang ditunjukkan kepada Timotius. Surat yang ditulis itu memuat nasihat-nasihat yang dia ingin sampaikan bukan hanya kepada Timotius loh teman-teman, tapi juga kepada kita semua. Seperti yang ditulis di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dari ayat ini, Paulus ingin menasehati supaya Timotius menjadi teladan di segala aspek kehidupannya. Seperti yang kita pelajari hari ini, yaitu menjadi teladan di dalam perkataan. Buat jadi teladan itu nggak gampang ya teman-teman. Kita kadang minder sama orang-orang di sekitar kita, atau bahkan mungkin kita takut karena kita ini masih terlalu muda. Tapi Rasul Paulus senantiasa mengingatkan kita dan memberikan kita semangat, kekuatan lewat ayat yang tadi kita baca. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Timotius juga pernah merasakan kok apa yang kita rasakan. Timotius juga merasakan minder, dia juga merasakan takut karena dia masih muda. Tapi karena Timotius selalu dekat dengan hati Tuhan, selalu belajar firman Tuhan, dan berani untuk mencoba, akhirnya Timotius berhasil menjadi teladan. Sekalipun kita masih muda, kita dapat hidup begitu rupa sehingga layak menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Hal ini bisa kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari. Perkataan apa yang sering dikeluarkan melalui mulut kita? Tutur kata yang baik menunjukkan kedewasaan iman. Apa yang keluar dari mulut itu mencerminkan isi hati kita loh teman-teman. Kalau hati kita baik, yang akan keluar dari mulut kita pasti juga baik. Tapi kalau hati kita buruk, yang keluar dari mulut kita pasti juga hal-hal yang tidak akan membangun.
Nah, sebenarnya apa sih alasan kita harus menjaga perkataan kita? Lewat perkataan, kita bisa menyakiti hati orang lain. Walaupun sebenarnya kita nggak maksud buat menyakiti mereka. Nah, lewat perkataan juga kita bisa mematahkan semangat orang lain. Kita nggak pernah tahu apa yang sebenarnya orang lain sedang rasakan di dalam hatinya atau sedang dia pikirkan dan menjadi beban hidup dia. Nah, daripada kita mengeluarkan perkataan yang mungkin bisa menjatuhkan orang lain, lebih baik kita melontarkan kata-kata yang membangun dan lebih memberi semangat kepada orang-orang di sekitar kita. Karena perkataan yang menyenangkan itu manis di hati. Yuk kita sama-sama belajar untuk menjaga perkataan kita. Nah, aku akan memberikan beberapa tips untuk teman-teman semua di dalam proses kita menjaga perkataan kita. Kita ingat sama-sama ya nanti ya, dan jangan lupa teman-teman harus melakukan tips-tips yang udah aku bagiin. Yang pertama, yang pastinya kita harus doa minta tolong sama Tuhan. Seperti yang tertulis di Mazmur 141 ayat 3, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Kita meminta pertolongan Tuhan untuk menjaga mulut dan bibir kita. Karena siapa lagi yang bisa membantu supaya kata-kata yang kita keluarkan itu lebih membangun kalau bukan dari Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan bibir kita. Makanya nggak ada salahnya untuk kita minta bantuan Tuhan supaya Tuhan menjaga mulut kita. Nah, yang kedua, kita harus tahu kapan waktu kita diam dan kapan waktu kita berbicara. Karena seperti yang tertulis di Mazmur, lidah seperti api yang dapat membakar. Maka sebaiknya kita diam daripada berkata-kata yang sia-sia. Yang ketiga, tidak menggosip, tidak memfitnah, dan berkata-kata kotor. Yang keempat, kita harus berpikir dahulu sebelum kita berbicara. Karena kebiasaan kita adalah kita sukanya tuh ngomong dulu baru kita berpikir. Nggak apa-apa teman-teman, aku juga dulu suka kayak gitu. Tapi kita harus belajar untuk kita mulai berpikir dulu. Kita ambil waktu sebelum kita mengeluarkan apa yang ingin kita keluarkan. Kita berpikir dulu apakah kata-kata itu positif atau apakah kata-kata itu bisa membangun orang-orang di sekitar kita. Kasih waktu diri kita sendiri untuk memikirkannya, baru kita mengeluarkan kata-kata itu. Dan aku jamin kata-kata yang kita keluarkan ini bakal berguna dan bakal membangun seseorang. Nah, kita juga harus luangin waktu kita untuk mendengar sebelum kita mengambil kesimpulan. Seperti yang tertulis dalam Amsal 18 ayat 13, jikalau seorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaan. Yang kelima, kita tidak berkata yang membangkitkan kemarahan bagi orang lain. Amsal 15 ayat 1 berkata, perkataan yang pedas dapat membangkitkan amarah. Yang keenam, kita juga harus menjaga hati kita, karena apa yang keluar dari mulut, semuanya itu berasal dari hati, seperti yang tadi udah aku katakan. Jadi, kalau kita ingin memiliki kata-kata yang membangun, pastikan dulu hati kita itu juga dipenuhi oleh hal-hal yang positif. Nah, yang terakhir dan yang paling penting adalah latihan. Udah kayak olahraga aja ya teman-teman. Latihan ini maksudnya kita mesti melatih mulut kita tiap hari untuk mengatakan hal-hal yang baik. Kalau salah nggak apa-apa, kalau keceplosan nggak apa-apa. Kita bisa introspeksi diri kita dan kita coba lagi untuk mengatakan hal-hal yang positif lagi. Supaya diri kita ini terbiasa mengeluarkan hal-hal yang positif dan terbiasa berpikir dulu sebelum kita berbicara. Yuk kita sama-sama jaga perkataan kita, menjadi teladan dalam perkataan. Nah, ada satu ayat yang sangat indah dan senantiasa mengingatkan kita, kita harus menjaga perkataan kita. Kita sama-sama buka yuk di Amsal 16 ayat 24. Amsal 16 ayat 24, dan ayat ini akan menjadi ayat hafalan kita hari ini ya teman-teman. Amsal 16 ayat 24, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang.
Kita ulangi sekali lagi ya. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Mari kita belajar menjadi anak-anak Tuhan yang dapat menjadi teladan yang kita bisa mulai dari perkataan kita. Miliki perkataan yang penuh dengan kejujuran, dapat membangun dan dapat dipercaya oleh orang-orang di sekitar kita. Dan yang paling penting dari semuanya ini, kita harus belajar lewat perkataan kita bisa memuliakan Allah. Kita juga mengingat bahwa Allah tahu setiap apa yang kita katakan jauh sebelum semua itu keluar dari mulut kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami semua. Ajarkan kami Tuhan untuk lebih berhati-hati lagi dalam berbicara, supaya lawan bicara kami bisa selalu terbangun lewat kata-kata yang kami ucapkan, dan kami juga berdoa semoga kata-kata yang keluar dari mulut kami ini bisa membawa damai sejahtera buat orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih untuk firman yang Tuhan berikan, untuk firman yang meneduhkan hati kami semua ya Bapa. Dan kami akan melanjutkan aktivitas kami, Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.